semua umatku bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, kok ada sih orang yang tidak mau masuk surga? Wa man asani, barang siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, maka itu berarti dia enggak mau masuk surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'al mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir dan para hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini, di bulan yang masih terasa suasana bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita merenungi sejenak firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang karakter Nabi yang mulia ini, bagaimana sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam satu ayat, yaitu di akhir surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, yaitu dari bangsa manusia. Rasulullah bukanlah seorang malaikat, Rasulullah pun bukan dari bangsa jin, beliau dari bangsa manusia. Seperti kita merasakan sakit, merasakan sedih, butuh makan, butuh minum, akan tetapi dia adalah manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah ya Rasulullah, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemudian sifat dari nabi kita ini, azizun alaihi ma anittum, beliau merasa berat terhadap apa-apa yang menderita kalian, apa-apa yang membuat kalian menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat baginya. Kalau kita susah, Rasulullah ikut merasakan susah. Kalau kita bersedih, Rasulullah ikut merasakan bersedih. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghendaki agar semua umatnya ini masuk surga. Harisun alaikum. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berminat, sangat ingin menyelamatkan kalian semuanya. Sebagaimana kita ketahui, setiap orang yang terlahir setelah diutusnya beliau, mereka semua adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bangsa apapun mereka, dari golongan manapun mereka, apakah mereka asalnya seorang Yahudi, apakah mereka seorang Nasrani, ataupun seorang Majusi, bahkan ateis sekalipun, kalau mereka ini hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, mereka adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat yang perlu didakwahi oleh beliau, yang perlu diajak oleh beliau, yang perlu diselamatkan oleh beliau. Para ulama menyebutnya sebagai ummatud da'wah. Rasulullah SAW sangat berminat ingin menyelamatkan mereka semua karena mereka adalah umat beliau. Tapi ada di antara mereka yang ikut kepada beliau ketika didakwahi, diajak beriman kepada beliau, itulah yang akan selamat. Itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, kok ada sih orang yang tidak mau masuk surga? Sejahat apapun manusia, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, kalau dia mati dia pengen masuk ke dalam surga. Kok ini ada, kata sahabat, ada orang yang tidak mau masuk surga. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa sih itu orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, man ata'ani dahalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang taat kepada beliau dan beriman kepada beliau, itulah yang akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, maka itu berarti dia enggak mau masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah illa kaffatan linnas, melainkan untuk semua manusia. Jadi untuk semua manusia sejak Rasulullah diutus sampai yaumil qiyamah. Itulah
cakupan dakwahnya Rasulullah. Mereka itulah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira apabila ada di antara umatnya yang mau mengikutinya dan meninggal dalam keadaan muslim. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Yahudi, seorang pemuda yang sudah biasa dan sudah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang sakit keras, Rasulullah datangi dia, Rasulullah jenguk dia, dan dalam menjenguknya ini Rasulullah masih menawarkan agar supaya si Yahudi ini masuk ke dalam Islam. Akhirnya si pemuda Yahudi ini melihat kepada orang tuanya, lalu orang tuanya mengatakan, karena dia tahu siapa ini Rasulullah, seorang yang baik akhlaknya, seorang yang mulia, yang menghormati tetangganya, dan bagaimana juga ketika anaknya sakit ini tetap Rasulullah SAW menjenguknya. Ayahnya mengatakan, "Ati' Abul Qasim," ikuti Abul Qasim, maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu si pemuda tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama setelah itu dia pun meninggal. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan gembira, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Sebaliknya ada peristiwa yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ketika duduk-duduk bersama sahabatnya, liwat ada seorang jenazah, seorang Yahudi yang meninggal, diusung oleh keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak murung, nampak sedih. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu bersedih ketika melihat jenazah tersebut? Bukankah dia itu seorang Yahudi? Biarkan saja, dia kan gak beriman kepada engkau. Biarkan saja dia masuk neraka." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Itulah yang membuat aku sedih. Aku tidak dapat menyelamatkan dia daripada api neraka." Inilah bagaimana perasaan Rasulullah SAW yang ingin senantiasa mengajak umatnya ini semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kecintaan beliau kepada kita. Bahkan kecintaannya bukan terhadap orang-orang yang dihadapi saja, terhadap orang-orang yang hidup setelah beliau seperti kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di kalangan sahabatnya, "Aduh, seandainya laita alqa ahibbai, laita alqa ikhwani." Aduh, seandainya aku ini bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Sahabatnya kemudian mengatakan, "Bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Antum ashabi," kamu adalah sahabat-sahabatku. Tapi yang aku rindukan, aku ingin bertemu adalah saudara-saudaraku yang beriman kepadaku, padahal mereka belum berjumpa denganku. Kalian beriman kepadaku karena kalian mendapatkan dakwah langsung dariku. Kalian beriman kepadaku karena Al-Quran turun di hadapan kalian. Akan tetapi ada manusia-manusia nanti yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah bertemu dengan aku. Insya Allah adalah kita ini, para hadirin sekalian. Jauh kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Kita belum pernah melihat beliau, tapi kita beriman kepada beliau, kita cinta kepada beliau. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
cerita tentang kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keingkaran umatnya, cerita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali umatnya itu beriman kepada beliau, bukan hanya dalam riwayat hadis, tapi diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Quran yang menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika ada umatnya yang tidak beriman kepada beliau. Seperti diceritakan dalam surah Luqman ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fala yahzunka kufruh, ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu, innallaha 'alimun bidzatis sudur." Barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar kepada engkau, yang tidak mengikuti, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yahzunka kufruhu, maka jangan membuat engkau sedih wahai Rasulullah kekafirannya itu. Jadi Allah sebutkan ini, ceritakan bagaimana Rasulullah bersedih ketika ada umatnya yang tidak mau beriman kepada beliau. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu, karena kepada kamilah mereka semuanya akan dikembalikan dan kami akan beritahu kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Innallaha alimum bidzatis sudur, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang ada di dalam hati. Atau di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Al-An'am ayat 33. Sungguh kami tahu, innahu la yahzunuka, sungguhnya membuat kamu sedih, ma yaqulun, apa yang mereka katakan. Ketika mereka mengatakan keingkaran mereka kepada Rasulullah SAW, bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi. Fa innahum la yukadzibunak, sebenarnya mereka tidak mendustai engkau ya Rasulullah. Mereka tahu apa yang engkau bawa ini adalah kebenaran. Walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang zalim tersebut memang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah karena ada kesombongan di dalam hati mereka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana keinginan beliau, hasrat beliau untuk menyelamatkan kita, lalu bagaimana sikap kita terhadap beliau? Tentunya kita harus mencintai beliau, mentaati beliau, karena kecintaan tanpa ada realisasi, tanpa ada bukti dari kecintaan itu tidak ada artinya. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, bersyair tentang arti daripada kecintaan yang sebenarnya. Beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Engkau bermaksiat kepada Allah padahal kamu mengungkapkan bahwasanya kamu cinta kepada Allah. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u, sungguhnya hal ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dibandingkan. In kunta shadiqan fi hubbihi la ata'tahu, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, la ata'tahu, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u, karena setiap orang yang mencintai itu pasti taat dan patuh terhadap orang yang dicintainya. Ini pun sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni,
ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya kalian pun akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun barrun ra'ufur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw sahwatal majdi biqurbih wa tafayya'u dhilal asy-syarafil asli biwuddihi wa hubbihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatus sahabati min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansiril islam wal muslimin وألف بين قلوبهم واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والأطغام والأعزيات وجميع البليات بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.